Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Insight School. Kali ini kita akan coba untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan analisis hasil tes yang kedua. Nah, pada konten yang pertama kemarin kita sudah sampaikan bagaimana kita melakukan penskoran, ya. Nah, apa langkah selanjutnya yang akan kita lakukan ketika kita akan menganalisis hasil tes dari tes yang sudah kita berikan kepada siswa atau testi, gitu ya. Langkah berikutnya, kita bisa setelah kemarin itu melakukan penskoran, maka kita juga perlu melakukan yang namanya pembobotan skor. Nah, apa yang dimaksud dengan pembobotan skor dan bagaimana caranya, gitu ya. Nah, pertama, konsep dasar yang harus kita pahami adalah pembobotan skor dapat dilakukan dengan pembobotan yang sama antar item tes atau juga pembobotan yang berbeda antar item tes. Artinya nanti dalam pembobotan itu kita bisa memberikan nilai atau skor yang sama atau nilai atau skor yang berbeda pada masing-masing soal, gitu ya. Kemudian yang kedua, pembobotan skor yang sama itu biasanya ketika pengembang tes atau pembuat tes mempunyai asumsi bahwa tiap item tes tidak memiliki perbedaan yang berarti pada karakteristik level kemampuan yang diuji, keluasan materi dan juga kedalaman materinya. Nah, artinya pengembang tes mempunyai asumsi demikian. Nah, berbeda kalau misalnya pengembang tes mempunyai asumsi yang sebaliknya, yaitu ketika dia melakukan pembobotan yang berbeda pada masing-masing item soal, gitu ya. Nah, ini beberapa terkait dengan konsep pembobotan skor yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara pembobotan? Nah, biasanya ada beberapa model pembobotan yang bisa dilakukan, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba jelaskan beberapa, gitu ya, yang biasanya dipakai. Yang pertama atau cara pertama dalam melakukan pembobotan adalah kita melakukan pembobotan skor dengan pertimbangan pada item soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi nanti kita melakukan pembobotan soal itu pada soal yang dijawab salah dan yang tidak dijawab. Nah, model pembobotan ini menggunakan skor 1 untuk jawaban benar, 0 untuk tidak menjawab, dan -1 untuk jawaban salah. Nah, kira-kira dengan model pembobotan ini apa bentuk dari tes-tes yang biasa diberikan? Nah, kita mungkin saat ini lagi musimnya, gitu ya. Misalnya adik-adik mahasiswa yang mau masuk pada perguruan tinggi yang dipilih. Nah, kemarin ketika dia melakukan tes, biasanya dia menggunakan tes-tes seperti ini, di mana nanti skor yang diberikan itu adalah 1 untuk yang benar, kemudian 0 untuk yang tidak dijawab, dan juga -1 untuk jawaban yang salah. Nah, makanya biasanya banyak yang menyarankan ketika memang testi nanti ketika dia diberikan soal seperti ini, kira-kira dia tidak yakin benar terhadap jawabannya, biasanya disarankan untuk tidak menjawab malah, karena memang nanti dia tidak akan mendapatkan skor negatif, gitu ya. Nah, ini cara pembobotan yang pertama. Nah, apa saja yang dilakukan ketika kita menggunakan pembobotan yang pertama ini? Nah, kita bisa lihat pada contoh rumus yang pertama ini. Ya, di situ sudah tertulis bagaimana rumusnya, ya. X sama dengan B, ya, sama dengan B kurangi S bagi P1 min 1 bagi N, ya, kemudian dikali 100. Nah, pengertiannya adalah X itu sama dengan skor testi, kemudian yang B besar itu banyaknya item soal yang dijawab benar, kemudian S itu adalah banyaknya item yang dijawab salah, dan P banyaknya pilihan jawaban tiap butir, serta N itu adalah banyaknya item soal. Nah, dari rumus ini kita mungkin bisa langsung praktek bagaimana sih melakukan pembobotan dengan model yang pertama ini. Nah, kita bisa lihat
Ada contoh soal misalnya begini. Ada mengerjakan suatu bentuk tes pilihan ganda atau pilihan majemuk dengan 5 pilihan jawaban dari 40 item soal. Nah, perhatikan baik-baik gitu ya. Ada tes pilihan dengan 5 jawaban dari 40 item soal. Ada menjawab benar sejumlah 15 item soal dan 20 yang salah serta sisanya tidak dijawab. Nah, kira-kira berapa skor Ahda yang diperoleh gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan tadi rumus untuk memasukkan ya, sesuai dengan tadi apa istilahnya itu rumus yang ada, maka kita bisa lihat pada rumus jawaban berikut gitu ya. Di situ tertera nanti ada 15 soal yang benar, kemudian dia dikurangi 20 soal yang salah, kemudian dibagi dari opsi jawaban, dan kemudian dibagi secara total dari 40 soal dan dikalikan 100, sehingga hasilnya dia mendapatkan 25 gitu ya, sesuai dengan jawaban yang ada. Nah, itu kemudian model yang pertama. Bagaimana kemudian model yang kedua? Nah, kita juga berikan contoh ya, rumus bobot untuk model yang kedua. Ketentuan dari penggunaan rumus ini adalah penskoran dengan memberikan bobot yang berbeda pada sekelompok item soal. Nah, nanti bisa dilihat pada rumus dan juga contoh yang ada di sini gitu ya. Nah, kita langsung saja untuk memberikan contoh soal gitu ya. Sekali lagi bisa dicermati contoh soal yang kedua. Suatu tes mata pelajaran PAI dia berjumlah 60 item tes yang terdiri dari 4 tingkat kemampuan kognitif yang akan diukur. Masing-masing tingkat dibobot berbeda dengan kriteria pengetahuan dengan kode 1, kemudian pemahaman dengan kode 2, penerapan dengan kode 3, dan analisis dengan kode 4. Nah, kemampuan kognitif ini kita sesuaikan dengan apa istilahnya itu model yang disampaikan oleh Bloom ya. Ada C1, C2, C3, C4 gitu ya. Nah, item yang menguji tingkat pengetahuan itu berjumlah 15 item. Kemudian yang menguji pemahaman 20 item. Dan yang menguji penerapan itu 15 item. Serta yang analisis itu 10 item. Nah, ketika ada menggarap atau mengerjakan soal, dia bisa menjawab dengan benar 15 item pengetahuan, kemudian 15 item pemahaman, 7 item penerapan, dan 4 item analisis. Nah, berdasarkan apa yang sudah dijawab oleh Ahda, berapa kira-kira skor yang diperoleh oleh Ahda? Nah, biasanya kalau kemudian dengan model rumus pembobotan yang tadi itu, kita mungkin agak sedikit berbeda ya. Biasanya ada juga yang langsung memasukkan nilai-nilai yang didapat tersebut pada rumus yang ada. Itu yang pertama. Atau kemudian kita juga bisa membuat terlebih dahulu untuk memudahkan, yaitu tabel terkait dengan apa yang sudah didapatkan gitu ya. Nah, ini contoh jawabannya dengan tabel pembobotan yang sudah dibuat. Ada kolom terkait dengan kemampuan, kemudian ada kolom terkait dengan jawaban yang dijawab benar, salah, kemudian juga jumlah atau total dari jawaban yang sudah ada. Nah, nanti bisa dicermati dan juga bisa dilihat pada rumus yang kedua tadi. Nah, pada intinya dengan tabel ini memudahkan kita, sehingga nanti ketika kita memasukkan rumus, kita akan bisa ketahui di bawah ini. Jadi jawaban yang bisa didapatkan atau diperoleh itu adalah sejumlah itu gitu ya, dengan hitungan yang sudah disesuaikan dengan rumus yang ada gitu. Nah, itu bagaimana dengan model pembobotan yang kedua. Selanjutnya kita juga akan mencoba untuk memberikan model jawaban yang ketiga gitu ya. Nah, kalau yang model jawaban atau penskoran yang ketiga ini hampir sama tapi dengan yang pertama tadi.
hanya nanti memang ada sedikit ya bentuk soal yang berbeda. Nah, di sini kita misalnya kalau untuk sekali lagi materi pendidikan agama Islam gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal uraian objektif gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana sebutkan jenis bacaan mat pada surat Al-Fatihah berikut yang dilingkari. Nah, di sini siswa nanti diminta untuk menyebutkan jenis-jenis bacaan. Nah, bagaimana kita akan melakukan penskorannya? Maka kita juga harus membuat yang pertama kunci jawaban terlebih dahulu supaya nanti memudahkan kita. Nah, di situ ada opsi jawaban. Yang pertama itu jawabannya adalah mat tabi'i, kemudian yang kedua mat badal, kemudian mat wajib mutasil. Atau nanti Anda bisa mengubah dengan yang lainnya gitu ya. Ini hanya sekedar contoh. Nah, kemudian dari kunci jawaban tersebut kita bisa memberikan penskorannya. Kalau dia benar mendapatkan 1, kalau dia salah mendapatkan 0. Sehingga skor total dari satu soal tersebut adalah 3. Nah, nanti kita tinggal menyesuaikan saja. Begitu ya. Berapa jumlah yang benar, berapa yang salah. Oke, selanjutnya kita juga akan memberikan penjelasan ya terkait dengan contoh soal uraian non-objektif. Nah, kalau yang tadi di atas objektif, ini kemudian yang non-objektif. Jelaskan apa yang dimaksud dengan takwa dan berikan contohnya. Oke, kita akan bisa lihat di sini ada kata kunci yang menjadi poin pertanyaan. Yaitu yang pertama kita diminta untuk menjelaskan definisi terkait dengan takwa. Kemudian yang kedua kita akan memberikan contoh-contohnya. Nah, ini yang perlu kita pahami oleh siswa itu ya. Kita harus tahu apa sih yang akan ditanyakan. Nah, kemudian karena ini sifatnya itu non objektif, maka di situ kita dalam penskoran juga untuk memudahkan kita membuat tabel dan juga kunci jawaban. Misalnya yang pertama menjelaskan sesuai dengan konsep. Artinya nanti kita harus bisa membuat indikator-indikator jawaban yang memang nanti dianggap benar. Nah, ketika pada poin 1 siswa bisa menjawab benar, maka nanti dia akan diberikan skor 2. Atau misalnya ternyata dari 2 indikator yang kita tetapkan, misalnya ya secara sederhana takwa itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Nah, di situ kan berarti kita ada 2 indikator yang harus dijawab oleh siswa. Ternyata siswa hanya menjawab 1, misalnya dia menjelaskan bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah itu. Nah, makanya nanti kita bisa kasih skor karena dia tidak lengkap bisa dikasih skor 1 gitu ya. Atau yang kedua juga sama, ketika memberikan contoh untuk memperjelas maksud, kita misalnya memberikan jawaban 3 contoh dari orang bertakwa itu seperti apa. Ketika nanti siswa hanya bisa menjawab 1 atau 2, maka dia skornya juga akan berbeda ketika dengan siswa yang bisa menjawab semuanya gitu ya. Sehingga nanti kita bisa akan melakukan skor maksimal yang akan diperoleh oleh siswa itu berapa, tergantung nanti kita sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh siswa. Baik, kemudian yang berikutnya itu yang keempat, ada pembobotan item tes yang terdiri dari beberapa soal atau campuran gitu ya. Nah, yang pertama kita akan kasih lihat rumusnya, itu bisa Anda lihat sendiri di slide ini ya. Rumusnya lebih sederhana tetapi itu nanti bisa akan menilai untuk beberapa jenis soal yang sifatnya campuran gitu ya. Baik, saya langsung kasih contoh saja. Jadi contoh soal misalnya suatu tes materi pendidikan agama berjumlah 40 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban dan 5 soal uraian. Bobot skor pilihan ganda adalah 0,4. Nah, ini yang memberikan kita sendiri mau berapa silahkan. Dan bobot uraian adalah 0,6 gitu ya. Nah, Ahda sekali lagi mendapat skor pilihan ganda 75 dari yang sudah dia jawab dan 80 soal uraian yang dia kerjakan.
maka kira-kira berapa skor ada yang diperoleh, gitu ya. Nah, kunci jawabannya Anda bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya tadi rumusnya sudah Anda lihat di atas tadi, maka kita tinggal memasukkan saja, ya. B 0,4 dikali 75 yang dijawab benar, kemudian B ya, B2 itu 0,6 dikali 80 yang benar sama dengan 78, gitu ya. Jadi nanti yang B, N, dan XN itu menunjukkan berapa sih, atau mungkin berapa model soal campuran yang akan kita berikan. Karena di sini tadi hanya membuat 2 jenis ya soal, itu nanti yaitu soal pilihan dan juga soal IC, maka kita hanya membuat pada 2 soal tersebut. Nah, ini sekilas untuk materi yang kedua terkait dengan analisis hasil tes yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat dan nanti silahkan Anda praktekkan. Terima kasih. Selamat bertemu pada konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.